Iya iya iya. Lumayan gitu, maksudnya beban fisiknya waktu itu lumayan. Karena Mhm. habis itu, eee, nanti gue ngikutin, nanti baru gue balik tuh pas mereka tidur. Itu tuh kadang Oke. mereka tidur jam 7 malam. Jadi Oh, ibaratnya gue jam 5 pagi udah cabut ke hutan, keluar ke hutan, jam 7 malam gue kadang baru balik. gila kayak babysitter jadinya. Iya. Kak Canru, apa Oh, kabar? baik-baik, alhamdulillah. Co-founder Himbaraya Indonesia ya? Iya. Gila. Gua gue seneng nih acara gini nih, tamu-tamu gue selalu keren-keren nih. Coba boleh ceritain sedikit gak sih Mhm. Himbara Indonesia itu apa sih? Ya, makasih nih udah diundang ke sini ya buat cerita tentang Hira, sekalian promosi sedikit nih Boleh tentang lembaga dong, gue. boleh dong. Oke, jadi, Himbara Indonesia atau singkatannya Hirai, jadi kita lebih sering disebut Hirai aja lah biar gampang kali ya, biar Mhm, pendek. Nah, itu lembaga, yayasan, atau NGO lah kalau kita bisa mhm, disebut, grassroots level, jadi kita levelnya masih di level masyarakat, mhm, kemudian mulainya, dengan, approach-nya bottom up ya, jadi dari masyarakat dulu. Itu base-nya di Palangkaraya, mhm, Kalimantan Tengah. mhm, Fokusnya ke kita itu pilarnya adalah community sama nature, mhm. sama community, nature, sama youth. Ya, Jadi, yang kita apa ya, yang kita kerjakan atau yang concern kita adalah yang pertama, community kita maunya, kita kerja dengan community untuk membangun community, terutama masyarakat yang tinggal di dekat, hutan gambut gitu. oke, Bagaimana, livelihood mereka bisa kita support seperti apa, oke. kemudian hutan gambut yang ada di sekitar mereka kalau misalnya terdegradasi bekas terbakar Mhm, misalnya, mhm, itu kita, bantu untuk restorasi supaya jadi hutan yang bagus kembali tutupan lahannya. mhm, Kemudian yang berikutnya itu youth, jadi kita melakukan itu semua dengan masyarakat, dengan nature, itu kita melibatkan youth, khususnya di Palangkaraya ya, oke. mahasiswa, kemudian juga anak-anak SMA untuk terjun ke lapangan nanam pohon, ke desa gitu, ngobrol Mhm, sama masyarakat, ngobrol sama petani, mhm, kayak gitu sih. Jadi kita concern-nya, fokusnya ke lahan gambut, tapi cabangnya adalah kita kerja sama sama masyarakat, mhm. kemudian sama, pemuda juga di Kalimantan Tengah, di Jadi Palangkaraya. ini base-nya di Palangkaraya ya berarti? Di Palangkaraya. Oke, gila. Jadi oke, karena menurut gue ini menarik. Eee, karena gue kalau misalkan ketemu orang tuh, either mereka bisnis atau Mhm, mereka, eee, kerja di perusahaan gitu, dan ini kan hitungannya NGO? NGO, NGO, oke. LSM. NGO apa? LSM ya? LSM, lembaga LSM. oke, good. Mmm, gue akan tarik mundur ke belakang sedikit. Mhm. Pertanyaan gue nih, lu tuh kepikiran bikin begini tuh semenjak kuliah? Atau NGO ini? iya, maksudnya di bidang inilah? Dari mulai SMA sih, tapi akhir-akhir kan mulai kelas 3 tuh kan Mhm. kita udah mulai diarahkan, "Lu mau ngambil jurusan apa?" Gitu kan. Nah, heeh, Terus konseling sama BK, terus kita heeh, lihat-lihat, "Oh ini mhm, jurusan apa mhm, aja mhm. ada." Tapi, mulai di kelas 3 SMA mulai mulai terpikir sebenarnya, tapi Oke, memang realisasinya baru setelah lulus kuliah ya, baru oke. tahu di jalurnya mau kayak gimana. Oke, wah menarik nih. Oke, berarti kan lu bilang sama gua tadi, sebenarnya saya udah kepikiran. Mhm. Nah, karena gini, lu angkatan 11. 2011 masuk kuliah kan, berarti itu 11. internet masih oke lah, belum kayak Iya. sekarang ya kan. Nah, pertanyaan gue adalah, dulu tuh lu keputusannya gimana? Maksudnya gini, kan lu kan, eee, anak SMA nih, Mhm mhm. dulu kan 2011 kita isinya apa sih, orang kita main Facebook semua kan, ya nggak sih? Iya, Facebook Facebook baru, kan, iya, Instagram baru Facebook baru ya. keluar, Instagram baru, dan kita isinya kan kayak paling mau bisnis apa gitu kan. Mmm, Nah, yang bikin lu memilih, sorry jurusan lu apa kemarin apa? biologi. Biologi, oke. Mhm. Nah, lu milih untuk biologi itu apa? Mmm. Jadi tuh, karena bingung kan ya waktu itu yang ngambil apa nih, jurusan apa. Tapi kemudian gue lihat, sebenarnya waktu itu lihat, bapaknya temen gue sih, karena Mhm, dia, beliau kerja di bidang lingkungan gitu, mhm, di salah satu NGO di Bogor. mhm. Nah, terus kalau gue main ke rumah temen gue itu isinya tuh foto-foto bapaknya jalan-jalan gitu. Jadi Oke, kayak oke. jalan-jalan, conference ini, conference itu, terus kayak, "Oh, Heeh, kok, ini ya menarik gitu loh jalan heeh, hidupnya, kok jalur mhm, karirnya tuh, menarik, mhm, terus mhm, asik gitu ya, heeh, kayaknya tuh, nomad gitu kan heeh, asik." Nah, itu heeh, terus gue mulai kayak, "Oh, ini jurusan apa sih?" heeh. Bapaknya temen gue ini ternyata, beliau jurusan biologi Unpad. Nah, akhirnya gue mulai riset nih, Oh, gue mau, penasaran nih ya biologi deh, antara biologi sama kehutanan waktu itu. mhm, Tapi terus akhirnya gue memutuskan, oke biologi, tapi mau di mana ya? Waktu itu kayak UGM, Unpad, atau mhm, di yang deket rumah aja, kan rumah gue di Bogor, jadi heeh, apakah IPB. UI nih, Oh, IPB yang kita coba gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu memutuskan, aduh, Jogja aja deh, karena, di UGM di Jogja tuh, dia bentuknya fakultas, jadi udah bukan jurusan. Jadi, apa ya, cakupannya lebih luas gitu ya saat oke, itu, jadi oke. karena bentuknya fakultas. Menarik juga nih. Oke, mmm
Berarti sebenarnya lu niat awal adalah karena pengen jalan-jalan? Iya, gue pengen jalan. Oke, ini sebenarnya menarik sih karena memang milih jurusan kan ada beberapa Mhm, steps kan. Nah, ini juga menarik kenapa lu tadi specifically milih UGM karena dia fakultas. fakultas, Kenapa mhm. tuh maksudnya? Kenapa lu milih yang fakultas bukan yang jurusan? Kalau ini menurut gue ya, Iya, gue tidak tahu kalau di, kampus lain mungkin iya. berbeda kali ya. Tapi kalau, fakultas menurut gue kan, lebih luas gitu cakupannya yang Mhm, dipelajari ya. mhm, Jadi waktu itu, di kampus gue itu waktu itu di biologi, itu tuh semua dipelajari dari mulai anatomi hewan, genetika, mhm, mikrobiologi, mhm, ilmu lingkungan itu tuh semuanya ada, ekologi. Jadi bener-bener kita fokus di situ gitu loh, kayak mhm, mata kuliah tambahan-tambahan lain tuh kayak di semester 1 doang, mhm, sisanya gue fokus ke biologi bener-bener fokus, kemudian, support, laboratorinya mhm, juga itu kan macamnya lebih banyak kayak gitu. mhm. Kalau menurut gue sih waktu itu kayak gitu sih ya. Oke, oke. Nah, berarti kan sebenarnya, ketika lu pilih jurusan, maksudnya gini, lu udah tahu nih mau jurusan apa, "Oh, gue Hmm, mau biologi." Tapi berarti kan lu kan research lagi dong. Nah, pasti. itu yang lu tuh research-nya dulu gimana sih? Kayak karena gini, Mhm mhm. kan kadang-kadang kalau karena gue posisi bisnis juga bisnis ya, Mhm. anak-anak nanya, "Lu mau kuliah apa?" "Bisnis." "Ya udah mana aja lah bisnis yang penting sama aja." Kita kan mikir gitu. Heeh Nah, heeh. lu kok bisa tahu kayak, "Oh, di sini tuh fakulti, di sini tuh ternyata cuma jurusan." Itu lu milihnya Mhm. gimana? Kalau dulu mungkin nggak terlalu kepikiran sih ya, tapi Mhm, mungkin sekarang sepertinya dulu sudah dilakukan, cuma kayak dulu tidak pakai konsep kayak, mhm, "Ya udah lakukan aja." mhm, Kayaknya tuh yang pertama waktu gue pikir adalah, konsep karirnya. mhm, Jadi kayak gue, mau karirnya seperti apa nih, ke depannya, mhm, apakah gue mau waktu itu sih gue mikir kayak, gue sepertinya bukan orang yang bisa kerja di desk base gitu loh, mhm, kayaknya gue nggak bisa, eee, kerja di balik meja terlalu lama deh kayaknya. Jadi iya, gue mikir, "Oh biologi nih prospek karirnya sepertinya bisa ke lapangan, ke hutan, mhm, ke lab, mhm, atau mungkin ke perusahaan juga masih bisa tuh, iya, untuk quality control dan, ke farmasi itu juga masih ada oke, potensi di situ. oke, Nah itu gue riset, jalur karirnya juga nih pertama, terus yang mhm, kedua dari kampus sih gue lebih juga riset ke fasilitas mhm, fasilitas, kampusnya apa aja, mhm, lab-nya tuh macam-macamnya mhm, apa aja, kira-kira yang menarik apa nih gitu. mhm, mhm. Terus, mungkin yang terakhir tuh lebih ke networking alumni sih, Ah, oke, pasti karena, mhm, mungkin selama gue di NGO tuh, memang nggak banyak gitu ya kita di-mention kayak, "Lu kuliah dari mana?" Itu enggak. iya, Tapi gue denger banyak dari temen gue yang sudah kerja, dia tuh mereka tuh sempet bilang kayak, "Lu kalau dari kampus ini akan sangat diterima nih," gitu. mhm, Kayak, "Lu mhm, kalau dari mhm, kampus ini network-nya bagus banget, nanti lu mhm, dapet kerjaan bisa di-connect-in sama mhm, alumninya." Jadi, mhm, mhm, itu juga suatu faktor yang perlu apa ya, dipertimbangkan kali ya mhm, kalau misalnya lu mau, sekolah di mana gitu. iya, Menurut gue penting sih itu iya, ternyata. menarik sih. Jadi sebenarnya memang, karena lu juga dari awal udah tahu karir mau gimana, akhirnya Mhm, more or mempermudah less. sistem research lu ya? Heeh heeh, Oke, mengerucut dia iya makin. bener bener, oke. Nah, pertanyaan gue adalah ketika lo kuliah, Mhm. gimana sih kuliah biologi itu gimana sih? Maksud gue kan kalau bisnis kan kita kayak, Heeh, ada prakteknya jelas tuh ngitung bikin bikin bisnis lah, mhm ada mhm, finance, ada accounting segala macam. Nah kalau mhm. biologi gimana sih kuliahnya? Banyak lab. Oh ya? Jadi, lucunya mungkin nih di UGM ya Mhm, khususnya yang gue lakuin, kalau semester 1 kan mata kuliah umum tuh kayak nanti ada matematika, mhm, fisika, bahasa Inggris umum tuh. iya, Nanti mulai mengerucut ke bidang biologinya tuh isinya, banyakan ke lab. mhm, Jadi kalau misalnya pagi sampai siang kuliah nih, nanti, agak sore siang ke sore itu isinya ke lab bisa sampai 2 sampai 4 jam, tergantung lama lagi juga, mata kuliah apa. mhm, Terus, bukan cuma lab tapi juga ada praktis di lapangan. Jadi kadang ke hutan, di UGM kan ada hutannya, mhm, di biologi juga ada hutannya. Nah, kita kadang ngambil data di situ, ngoleksi data lapangan. Jadi, nggak cuma di kelas, tapi ada nanti kegiatan lab, kemudian kegiatan lapangan, mhm. terus pembuatan laporan. Oh pasti ya? Laporannya banyak banget, Oh iya sumpah. bikin report? Heeh, bikin. Oke, Jadi, habis lu dari lab kan lu datanya dapat apa aja tuh dibahas, mhm, apa namanya, dibahas datanya, kemudian analisisnya apa, hasilnya apa, itu harus dibahas. Jadi kadang-kadang kalau semester-semester awal tuh isinya anak-anak begadang semua tuh, karena kayak, apa oh, namanya, laporannya tuh banyak banget gitu, karena mhm, bisa seminggu tuh mungkin bisa 3 sampai 4 kali nge-lab gitu, wah tergantung gila, mata kuliahnya. Jadi oke, belajarnya tuh nggak cuma ujian di kelas, mhm, dari misalnya mata kuliah A gitu, ujian semesteran gitu kan ada. mhm. Tapi nanti, kerja lab tuh juga ada ujiannya lagi tuh, Wah jadi ada banyak ya? tesnya Iya juga, iya iya. Tapi apakah ini lu tahu sebelum lu masuk kuliah? enggak Atau kalau itu. oh nggak tahu? Malah kalau itu belum ada gambaran waktu itu, Mhm, tapi memang pas di hari kalau nggak salah tuh orientasi awal di kampus kan ya, mhm, orientasi itu karena pas dikenalin ke lab, nah itu mulai dikenalin bahwa nanti ada, lab work, terus ada waktu itu namanya responsi, jadi kayak mhm, ujian ujian lab work gitu. mhm, Itu mhm, baru dikasih tahu, oh jadi kita, mulai siap, terus pas orientasi juga dikasih tahu sama senior tuh,
mereka open banget gitu bahwa Mhm nanti mhm. kalian akan gini-gini. Makanya pas orientasi tuh isinya nulis. Jadi kita, Oh, ospeknya tuh bukan yang macem-macem, tapi kayak lu dikasih tema ini, lu bikin tulisan beberapa lembar gitu iya iya. sampai begadang supaya bisa latihan, Wah, nulis laporan. dari ospek tuh ya? Ospeknya kayak gitu, nulis Gila gila, oke. sampai begadang. Oke. Jadi memang dari kuliah itu sebenarnya udah praktek seperti dunia nyata berarti ya? Udah dikondisikan sih sebenarnya Mhm kayak biar apa namanya, biar terbiasa sama kegiatan kuliah. mhm Cuma emang kalau gue pribadi sih merasa kuliah itu, mungkin hanya sekian persen yang mhm. mempersiapkan kita di dunia kerja, at least di bidangku ya. Iya, Di bidang gue itu, at least, hanya berapa persen lah nyiapin di oke dunia kerja, oke. tapi di situ tuh ngasih basic kita gitu untuk Mhm, dunia kerja, bahwa di dunia kerja itu lebih kompleks daripada iya. yang kita pelajarin di kampus, tapi itu harus bisa kita kembangkan. Nah, base-nya tuh sebenarnya dari kuliah itu tetap Heeh gitu. heeh. Jadi, ya itu dah. Jadi apakah yang lu pelajarin ini akhirnya kepakai di dunia kerja? Itu, menariknya adalah, tergantung bidangnya sebenarnya, karena Heeh. bidang, waktu mata kuliah tuh waktu waktu kuliah tuh ada mata kuliah wajib sama pilihan kan. Mhm Nah, kalau wajib kan semua harus ambil nih. Nah, mhm tapi kan di mata kuliah pilihan itu kayak kalau jadi mahasiswa baru kan harus dipelajari juga nih kayak, "Oh, mhm ini yang menarik apa?" Nah, mhm. menurut gue, eee, kalau di bidang gue sekarang, yang banyak kepakai itu malah mata kuliah pilihan daripada Oh mata kuliah iya? wajib. Karena mata kuliah wajib tuh kalau di biologi waktu itu anatomi, jadi Mhm. kayak bedah-bedah hewan, tau Iya nggak, kayak iya. kayak gitu-gitu. Terus, praktek lapangan, apa namanya, taksonomi, Taksonomi. identifikasi, kayak gitu. Tapi ternyata pas, gue kepake di kerjaan itu malah mata kuliah pilihan yang SKS-nya tuh 2 SKS, 3 Mhm SKS, padahal mhm mata kuliah wajib kan 4 SKS gitu kan. Jadi lebih kepake pas mata kuliah pilihan karena dia lebih mengerucut ke minat, dia lebih apa ya, lebih spesifik gitu. mhm Jadi mhm lebih lebih implementasinya lebih banyak mhm. kepake sih pas kerja. Mata kuliah pilihan apa tuh yang lu ambil kemarin? Kalau misalnya yang banyak kepake di gue sekarang itu di Mamal, Oke jadi ilmu tentang mama baik identifikasi kemudian, persebaran gitu oke kepake. Terus oke. waktu itu gue juga herpet ngambil reptil amfibi, jadi kerjaan gue kadang-kadang tuh, gue kan kerjaannya sebenarnya nggak pernah ada job desk gue untuk, studi herpet tuh, Mhm. reptil amfibi. Tapi kadang-kadang bos gue tuh kayak, "Ya udah kamu sekalian lah ambil data Oh gitu? reptil amfibi," dan itu kan pas banget, oh gue ada Heeh. background ini nih Mhm sedikit tahu. mhm mhm Jadi kayak, oh gue bisa ngambil data lebih nih, informasi lebih mhm. tentang suatu area. Jadi kayak nilai jual tersendiri juga sih I kalau itu. see. Jadi ada upskill skill gitu ya, oke. Mhm. Nah, apa, kan tadi lu bilang lu tuh baru tahu setelah lulus kuliah kan. Mhm. Apakah pas kuliah karena gini, kan lu bilang lu ambil sebenarnya biologi. Mhm. Biologi sebenarnya anatomi. Yang gua tahu Banyak sih, yang wajib ya. ya kan, yang kita kan yang gua tahu atau angkatan kita dulu lah, Heeh. biologi itu kan, ah lu lulus biologi mau ngapain? Jadi guru lah, Iya. either atau jadi saintis lah gitu kan. Nah, eee, di titik mana lu bisa mengetahui kayak kayaknya kayaknya gua mau jadi ini deh, Apa? apa, yang Bagian kerjaan sekarang. wildlife Iya, conservation gitu wildlife ya. conservation gitu deh. Heeh. Lebih ke banyak kan alumni sering main ya Mhm kadang-kadang. Nah, mhm alumni itu sering main ke kampus. mhm Nah, itu gue banyak ngobrol gitu loh sama mhm alumni. Nah, kebetulan, kan ada kelompok studi tuh kalau di biologi UGM. Nah, itu tuh mhm. dari kelompok studi itu tuh alumninya rata-rata kerjanya di wildlife conservation. Nah, Oh. mereka banyak kerja di NGO, terus gue Mhm. kayak mulai lihat, oh, prospek lain dari yang gue pikirin kan pas SMA ya patokan gue cuma bapaknya temen gue Iya kan. iya. Ternyata pas itu alumni banyak juga nih yang bidangnya kayak gitu. Jadi gue Mhm mulai lihat, wah NGO mana nih, lembaga mana nih yang gue pengen banget mhm gitu. mhm 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 Dari zaman kuliah gue mulai lihat, juga melihat orang-orang tuh, alumni-alumni itu kerjanya kayak gimana tuh di mhm NGO, kadang mhm cerita-cerita bahwa ya survei ke lapangan, mhm kadang-kadang ada sedikit manajemennya, mhm report mhm writing. mhm Nah dari situ mulai makin apa ya, makin terbentuk lah bahwa mhm gue kayaknya pengen deh di bidang tersebut gitu, gue mhm. kejar lah. Nah itu mulai dari situ kan jadi mata kuliah pilihannya mulai Terlihat ya? mengerucut Mhm lagi gitu, mhm karena udah makin jelas nih sebenarnya ujungnya, ada di mana gitu. mhm mhm. Meskipun ya hidup kadang-kadang ini ya, Banyak kejutan ya? banyak kejutan. Iya 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 iya. iya, tapi at least udah ada sedikit gambaran tuh udah lumayan cukup Mmm. mengarahkan sih, cukup. Jadi makanya lu, akhirnya karena alumni lu tahu mau kemana arahnya gitu ya? Nah tapi Ngobrol sama alumni. terus oke, balik karena gue nggak pernah NGO, gue akan Mhm, nanya beda lagi nih. Karena kalau misalkan kayak orang-orang bisnis itu kan kita apply kerja, heeh, ya dong? Dan, gue nggak tahu sih NGO apakah banyak option atau enggak. Cuman mmm, lo pertama kali mulai gimana tuh untuk bisa mulai kerja? Lo kerja dulu dong sebelum iya, bikin bikin apa tadi, Kirai, Kirai Kirai. mhm, Kerja dulu kan sebelumnya? mhm mhm. Nah itu
lu gimana tuh untuk start ke dunia kerjanya? Apakah lu apply kerja sebelumnya atau Mhm. gimana? Iya, sama sih sebenarnya mau di NGO atau kayak, Mhm, perusahaan mungkin ya, mhm, sama bentuknya juga apply kayak gitu. oke, Kalau, jalan gue waktu itu, ini sebenarnya gue cukup bersyukur sih karena mhm. banyak banget temen gue yang awalnya minatnya wildlife conservation, eee, karena tuntutan kehidupan ya, Iya, betul itu. tuntutan kehidupan jadi mereka tidak bisa menekuni bidang yang mereka Heeh, pengen gitu, akhirnya heeh, mereka harus, mengambil jalur karir lain. Untungnya gue bersyukur bahwa gue masih di jalur yang masih gue inginkan dari dulu nih. oke, Nah, kalau kerjaan gue awalnya sih waktu itu, waktu gue zaman skripsi lah, waktu itu mhm, ya udah selesai deket-deket ujian skripsi itu gue mhm, mikir, kayaknya gue nggak cukup nih kalau mau ke dunia kerja terutama bidang lingkungan itu rata-rata iya, orang tuh nyarinya yang udah punya pengalaman lah at least pasti dong, gitu. Pasti either internship atau iya, kayak, lu pernah ikut course apa gitu kan iya, itu, bisa jadi daya apa ya, daya jual lebih lah ya. mhm, Waktu itu gue mikir kayak kalau gue cuma kuliah gini kayaknya IPK gue juga ngepas banget tuh waktu mhm itu mhm kayaknya, mhm kayaknya gue susah nih bersaing. Jadi pas habis itu gue nyari mulai apa yang bisa gue kerjain. Akhirnya gue dapet, posisi jadi asisten peneliti S3. Jadi ada orang, oke. penelitian S3 terus, dia butuh asisten karena asisten pertamanya kabur. Kenapa? Kerjaannya terlalu berat. Jadi asistennya tuh nggak Oh, kuat kerja di iya lapangan, iya iya, kabur tuh heeh setengah heeh project. heeh, Terus akhirnya si peneliti itu nyari tuh bos gue waktu itu nyari penggantinya, mhm, terus gue apply, terus mhm, wawancara lah gue pertama. mhm, Itu bahasa Inggris gue kentang banget waktu itu. Bos gue orang kentang Itali, gila, terus heeh, kita ngobrol, aduh, interview bahasa Inggris, pertanyaannya kocak juga kayak, mhm. "Takut ular nggak?" "Enggak." Oh, iya iya Takut iya, kayak ini kayak, yang di hutan lah itu heeh pertama heeh, gue mau kerja di hutan. Nah terus gue keterima situ, jadi habis gue selesai skripsi, sidang skripsi, gue langsung terbang ke Sulawesi, waktu itu posisinya di Sulawesi. Jadi gue oh, kerja di sana 6 bulan, jadi asisten peneliti sambil ngerevisi skripsi tuh. Jadi habis gue kerja 6 gila, bulan, gue balik lagi terus, nyerahin revisi gue terus baru mhm, wisuda. Jadi gue ketunda agak lumayan lama lama. gitu gara-gara kerja dulu. Oh, jadi Jadi dari situ lu bisa baru mulai berkarir dari situ? jadi dari situ, itu kan di primates tuh, Mhm, bidangnya di primates behavior. Nah dari situ gue mulai lihat lowongan-lowongan, terus gue mulai apply, dari situ jalan yang jadi, apa ya, pengantar gue ke kerjaan gue berikutnya adalah pengalaman gue jadi asisten oke, itu. Jadi itu menjadi, apa ya, daya jual lebih bahwa, oh gue pernah di lapangan, gue pernah di hutan, heeh, bahkan di mhm, camp di tengah hutan, gue pernah kerja di hutan dari subuh sampai malam lagi gitu. Jadi mhm, itu menjadi daya, jual lebih. Akhirnya gue dapet kerjaan setelahnya waktu itu di rehabilitasi orangutan. gila, Nah baru setelah itu dapat dari rehabilitasi orangutan di Sumatera tuh kan jadi Sulawesi, Sumatera. Habis itu gue dapet kerjaan lagi di Kalteng mhm, di, bagian riset perilaku orangutan sama owa waktu itu. oke oke, Terus habis itu baru, gue memutuskan ada ya apa namanya, perpindahan mindset, heeh heeh, ada sedikit, dilema dalam diri waktu itu, terus mhm, gue mulai coba, explore yang lain dengan, ke community, kemudian ke restorasi. mhm, Waktu itu didapatnya di restorasi mangrove, oke kemudian habis itu gue, kerjaan terakhir gue di Kalimantan Timur itu terkait sama biodiversity, oke, kemudian high conservation value area. Jadi gue wow, mengeksplor beberapa, job gitu, oke, istilahnya posisi gitu heeh ya, heeh, posisi yang beda-beda. Tapi dan semuanya masih nyambung sama, nyambung, background gue di biologi. iya iya, wow, dan, apa namanya, lu tuh pas pas kerja gitu kan, eee, ini juga untuk apa, student-student yang nonton Mhm mhm. nanti ya, gue pengen tahu kalau misalkan, hari-harinya tuh gimana sih kerjaan kerjaan lo itu? Mhm, Karena gini, lu bilang kan tadi lu ke hutan, iya, terus lu bilang lu juga bikin report, mhm, ketemu ular, iya. ya kan, ketemu orang hutan. Nah, gue pengen tahu hari-harinya gimana sih? Ini beda kerjaan, beda hari-hari nih ya. Mhm mhm, Nih, seenggaknya kasih gue gambaran deh, kasih gue berapa gambaran lah deh. ya, kalau Heeh, misalnya in general, pas gue masih penelitian perilaku, hari gue itu dimulai dengan jam 4 pagi, gue bangun, wah, itu di Sulawesi, Sumatera, sama pas gue di Kalimantan Tengah, mhm, perilaku kan, bidangnya itu gue, jam 4 pagi tuh udah nyiapin alat tuh, 4 pagi? jam 4 pagi Wah, bangun, nyiapin recorder, nyiapin GPS, mhm, kemudian ngeset tablet buat, input buat ngambil mhm, data di lapangan, mhm, kemudian ya sarapan, terus gue mhm, harus ke hutan. mhm, Karena gue harus ngejar sebelum matahari terbit, heeh sebelum heeh. hewan yang gue amati itu bangun. Oh,
Nah, kadang gue ke hutan bareng tim, mungkin berdua atau bertiga, Heeh. kadang gue sendirian. Hah? Jam 4 pagi tuh pagi-pagi ke hutan? Jam Gila. paling nggak dengan persiapan jam 5 lah gue jalan Sebelum dari matahari terbit camp. dong? Sebelum matahari terbit, nggak Geblek. boleh. Pokoknya nggak boleh lah. Bos gue agak strict waktu itu, jadi kayak kita harus jalan sebelum ada terang lah. Jadi kita gelap-gelapan pakai senter. Itu udah jalan sekitar mungkin paling deket 2 kilometer lah ya. 2 kilometer jalan gelap-gelapan. Ya, mau gimana lagi. Nah itu terus udah tuh, jadi gue kadang nunggu di bawah pohon tempat primatanya tidur waktu itu tuh Macaca nigra monyet ya. Monyet gitu. Terus gue tunggu sampai mereka bangun kan turun dari pohon tuh, jadi mereka mulai beraktivitas, mulailah gue gitu ngikutin mereka. Jadi nanti gue kadang dan gue tuh ngikutin beberapa individu, target harian tuh ada misalnya 5 individu nih yang harus gue record perilakunya hari itu. Gue harus nyari nih 5 individu itu. Dan gue kan sudah kenal per individu nih, muka-muka monyet ini namanya siapa. Jadi kita harus tahu nih, kayak misalnya ada individu satu namanya papaya, nanti ada yang namanya pikabu mungkin. Nah gitu nanti kita harus berdasarkan nama mereka gitu. Jadi kita ikutin perilakunya, gue harus catat baik nanti mereka makan, mereka interaksi sama siapa, kemudian mereka makannya apa aja gitu. Terus kalau misalnya nanti ada konflik sama binatang lain juga harus gue catat. Gue ketemu ular gue catat. Karena kan kadang kalau ada ular monyetnya rusuh gitu, mereka kayak bunyi alarm call gitu, takut. Jadi gue harus catat, oh di sini ada ular. Nah itu terus gue ngikutin 1 harian tuh. Kadang gue harus lari-lari ngejar mereka, kan gak cuma jalan, mereka kadang tidur siang. Mereka tidur siang, gue istirahat. Tapi nanti pas mereka lari, gue harus lari, baik dari satu bukit lain ke bukit lain, gue harus lari gitu kan. Jadi fisik lumayan terlatih ya waktu itu ya. Lumayan gitu, maksudnya beban fisiknya waktu itu lumayan. Karena habis itu nanti gue ngikutin, nanti baru gue balik tuh pas mereka tidur. Itu tuh kadang mereka tidur jam 7 malam. Jadi berarti gue jam 5 pagi udah cabut ke hutan, keluar ke hutan, jam 7 malam gue kadang baru balik. Gila, babysitter jadinya. Iya, jadi kayak gue ngikutin aja tuh, kayak mereka ngapain gue catet gitu, kayak gue harus perhatiin mereka ngapain gitu. Terus ya itulah seharian. Nah, tapi kalau misalnya gue di restorasi itu mostly kerja sama community. Jadi kadang gue ngobrol sama masyarakat, terus training untuk bahwa ini ngasih awareness bahwa ini di sini spesies, contohnya mangrove-nya ada ini. Nanti kalau mau tanam yang ini dulu, pembibitan gini loh caranya pembibitan, bikin tree nursery, jadi lebih banyak ke community. Nah kalau pas gue terakhir kerja di hutan tuh di Kaltim, banyak juga ke hutan. Jadi kadang gue kalau lagi kerjanya macam-macam malah kalau yang terakhir gue. Kalau lagi gue survei owa, gue bangun subuh lagi kayak itu, tapi pengamatan biasa sampai jam 10 pagi aja. Gue cuma perlu dengerin owanya bunyi, nyanyi, terus gue tandain tuh lokasinya di mana, jaraknya berapa. Nanti dari situ datanya gue dapet populasi atau jumlah owanya di hutan itu berapa sih gitu. Ketahuan dari sampel itu doang? Dari sampel suara. Itu kalau owa pakai suara, tapi nanti kalau bagian survei orangutan beda lagi. Ada harus jalan sekitar 1 kilometer dalam hutan, terus kita liatin sarang orangutannya ada berapa. Nah itu data itu bisa dibuat populasi orangutannya. Tapi kadang jalannya 1 kilometer, tapi kadang nyampe titik 1 kilometer awal itu tuh bisa 2 sampai 4 kilometer. Jadi kayak jalannya jauh banget. Dan itu kan nggak datar ya. Iya, gini ya. Kalimantan tuh, itu tuh bukan cuma jalan tapi merangkak sih. Kalau gue merangkak kepleset udah. Rasain semua ya? Ngerasain semua, bahkan kayak nyebrang sungai segala macam tuh udah luar biasa sih. Terus kadang-kadang sisi lain yang mungkin juga jarang dilihat, bahwa kita di konservasi itu juga bukan selalu di lapangan doang. Jadi kadang kita kerja sama lagi pemerintah, kan kadang kita advokasi atau kita kolaborasi sama dinas-dinas, atau kita kolaborasi sama perusahaan. Kadang kita kolaborasi sama perusahaan kayu misalnya kan. Nah perusahaan kayu misalnya mereka punya kebutuhan tuh untuk survei biodiversity atau keanekaragaman hayati hewan, tumbuhan, mereka minta bantuan kantor gitu, siapapun mereka yang minta. Kemudian kadang kita bantu penyusunan dokumen. Jadi kita diskusi juga tuh sama perusahaan. Nah di situ baru dapat view bahwa dulu kan gue awal-awal kan mikir, ini kalau kita di bidang konservasi pasti selalu berada di posisi yang berlawanan nih dengan perusahaan.
Tapi ternyata pas gue udah kerja di bidang itu, gue lihat bahwa ternyata kita bisa juga kolaborasi di Kolaborasi. situ, nggak kayak selalu jadi musuh gitu Musuh, lah ya, ya, istilahnya. ya, ya. Mhm. Oh, nah menarik itu tadi gini, gue agak tertarik dengan yang Mhm. waktu lo ngikutin hewan itu, Mhm mhm. kan dari 7 pagi sampai 7 malam, Heeh. ya kan? Jam 5 pagi. Ini gue mau ngasih gambar aja lah ya ke yang pengen jadi biologis. Apa itu misalkan seandainya konfliknya, gue pengen nanya konfliknya. Mhm. Konfliknya misalkan tadi kan ketemu ular, Mhm. anggaplah kalau dia ribut berantem, berarti kan sebenarnya lo harus jadi invisible dong. Mhm. Lo boleh interfere nggak? Nggak boleh. Nggak. Sama sekali. Jadi ada aturannya. Kalau waktu itu aturannya adalah satu, gue nggak boleh makan di depan hewan itu. Jadi gue kalau makan tuh harus nyari tempat jauh gitu. Karena Heeh. nanti mereka kan intelijen ya, kalau primates tuh ya. Iya, iya. Nanti mereka bisa curious sama apa yang kita makan. Nanti Mhm. malah mereka pengen tuh sama yang kita Iya, makan. iya, iya. Terus jarak. Kayak misalnya gue paling deket tuh 5 meter. Gue tidak boleh menyentuh, gue tidak boleh kontak mata, gue tidak boleh intervensi. Kalau apapun yang terjadi, mereka berantem, mau gigit-gigitan, mau guling-gulingan, gue cuma boleh nge-record, gue cuma narasiin apa yang terjadi. Tapi gue nggak boleh intervensi apapun, Oke. kayak gitu. Kayak misalnya mereka belum tidur ya gue nunggu aja gitu, nggak boleh gue intervensi ya tidur gimana, atau gue dorong biar naik pohon, itu nggak bisa. Jadi gue harus se-invisible mungkin gitu. Waduh, Nggak boleh interaksi, nggak boleh. gila, tapi sebenarnya kerja keras juga ini ya. Fisiknya waktu Iya, itu ya, tapi sama menikmati. mental juga. Waktu itu gue memang suka apa ya, suka di lapangan. Tapi memang ada moments-nya yang Heeh, heeh. itu berat, dan gue rasa itu wajar. Iya, iya, Wajar iya. banget bahwa kita nggak harus selalu kuat sih memang di Iya, betul, lapangan. Apalagi kan betul, betul. cewek ada tantangannya sendiri lagi kalau Heeh, cewek heeh. di lapangan ya. Tapi waktu itu gue ada moments-nya bahwa eee, sangat enjoy banget tuh gue pagi temu teman-teman baru. Terus rata-rata peneliti di sana kan foreigner gitu. Jadi Iya, gue di sana belajar bahasa Inggris Inggris. sama yang lain. Terus gue tahu, oh penelitian tuh gini ya, jadi Mhm. scientist tuh waktu itu gue pengen banget tuh jadi scientist Mhm. malahan pas lagi itu. Oh. Karena S3 semua tuh, Iya, iya. anak-anak S3. Terus Mhm, kayak, oh jadi mhm, scientist tuh kayak mhm, gini, kayak gini. mhm. Jadi kayak terinspirasi, Mmm, kemudian lihat bahwa di luar sana tuh ada bidang-bidang lain, atau iya. ada curiosity buat memecahkan permasalahan lain gitu Mhm. dari segi penelitian. Tapi ya moments capek gitu kan. Apalagi kalau di hutan waktu itu tuh di Sulawesi tuh ada kutu babi gitu lah Mhm, ya. mhm, Jadi kayak mhm. nanti kalau lu duduk sembarangan tuh bisa gatel-gatel, Iya, dan iya, gatalnya iya, tuh iya, kayak iya. jam 4 pagi gitu tuh Kutu babi ya? menantang banget gitu. Gila. Gatel banget. Nah itu kadang ya capek gitu kan. Terus gue pernah sesak nafas karena kecapean ya Iya. di tengah hutan. Tapi habis itu ya udah gitu ya, dilalui aja gue 6 bulan. Sempet Dan ditawarin extend, tapi gue bilang kayak gue harus wisuda dulu waktu itu. iya, iya. Jadi Oh, tapi sangat seru ya. Tapi apakah ada ilmu kuliah yang kepake akhirnya? waktu itu lebih ke konsepnya sih, maksudnya bukan ke ilmu kuliahnya. Ilmu kuliahnya lebih ke karena biasa di kampus. Jadi konsepnya kayak biasa di kampus kan belajar identifikasi tuh, Mhm, mhm, belajar taksonomi. Nah itu mhm. kepake di lapangan karena gue harus identifikasi Iya, individu. iya, iya, Itu iya, biasa identifikasi tuh iya. kepake di situ. Mhm, Kemudian lebih ke long hours-nya karena biasanya kerja lab, terus mhm, panjang gitu ya mhm, hari kuliahnya. Jadi agak terbiasa juga kalau harus diskusi, kemudian mhm, ngobrolin tentang hewan mhm. sama bos gue atau sama peneliti yang lain. Jadi gue nggak kosong gitu loh Iya, pas iya, diskusi iya. sama mereka. Wah, gila ya. Berarti lu udah ngerasain semuanya ya? Di hutan udah ngerasain, Udah. training warga juga ngerasain juga, Mhm. bahkan sekarang Pramex dan OA juga training juga. Mhm. Nah, dari ini semua gitu, akhirnya lu bisa bikin Hira itu namanya. Mhm. Bikin Hira itu gimana ceritanya tuh? Ya, jadi karena gue kan sampai 2019 waktu Mhm, itu masih di wildlife, maksudnya masih di primates ya, mhm, primates conservation, primates behavior. mhm. Tapi waktu itu ada kebakaran di Kalteng waktu itu ya, Oke. kebakaran hutan. Kan kalau area gambut gampang kebakar ya. Iya. Mungkin sampai ke Jakarta juga tuh isu asap Iya, ya. iya, iya. Kita Nah di berita terus terus. pas lagi isu asap, project tuh semua dihentikan, penelitian dihentikan. Semua fokus madamin api dan siap-siap untuk evakuasi. Mhm, Kalau sampai apinya tuh sampai deket tempat kita tinggal lah, mhm, camp kita. Nah waktu itu karena gue penasaran kan, gue selalu dengar, oh kebakaran hutan, tapi gue nggak pernah tahu mhm, di lapangannya kayak gimana. mhm, Nah akhirnya mhm. waktu itu gue memutuskan untuk aku boleh ikut nggak gitu, ngomong ke ya biasa Iya, staf gue di iya, lapangan yang biasa penelitian primata kan juga pemadamin api. iya. Nah gue bilang ke mereka, aku boleh ikut nggak gitu. Yaudah mbak ikut aja, yaudah ikut. Akhirnya gue lihat tuh bahwa Mhm, gimana sih effortnya. Jadi kita mhm, harus ke titik api itu kan udah ada nih titik api beberapa di dalam hutan. mhm, Kita harus naik perahu dulu,
sampai ke titik api di pinggir sungai. Nah, sampai ke titik api kita masih jalan lagi tuh beberapa kilo, kadang tergantung titik apinya. Tapi biasanya kita yang paling deket dulu dari sungai atau yang paling besar dulu, depends. Nah, di situ nanti ada yang bawa selang, selang kayak pemadam kebakaran, ada yang bawa pompa, ada yang bawa alat buat sumur bor. Nah, itu nyampe ke lapangan tuh area tuh sudah kering kerontang gitu kan. Waktu itu gue liat kayak udah banyak yang kebakar, semaknya tuh kan udah teh gambut tuh kan daun kering ya, jadi kayak gampang kebakar. Isinya tuh semak-semak yang udah kering, jadi ibaratnya kayak mau bakar daun kering itu kan sangat mudah, kombustible banget, gampang kebakar. Jadi lama banget matinya gitu kan. Pas di sana tuh alatnya juga terbatas ya waktu itu, padahal orangnya tuh lumayan banyak waktu itu. Terus gue lihat kayak effortnya bahwa berat gitu, ini tuh butuh energi banyak, makan waktu juga. Terus api tuh nggak semerta-merta kita siram terus mati, tapi kita harus nunggu lama, kayak mungkin bergalon-galon air tuh sampai asapnya hilang. Kalau sampai kita nggak sampai asapnya hilang, itu nanti bisa timbul lagi tuh. Jadi percuma. Jadi mendingan ya harus sampai mati, bener mati, daripada lu kerja 2 kali lagi gitu istilahnya. Nah, terus gue di situ ngobrol sama masyarakat kayak, menurut gue manggilnya kadang Om ya di sana biar akrab, kayak menurut Om ini situasi kebakaran gimana sih, karena gue ngobrol tidak pada situasi itu kan mungkin beda ya, itu vibes-nya mungkin beda. Jadi gue pas di lapangan habis kita lagi break ngobrol sama mereka kayak menurut Om gimana sih situasi ini, ya kita juga capek Mbak, kata mereka, kayak anak-anakku tuh jadi kayak sekolahnya jadi pada libur gitu. Terus apa namanya, banyak yang sesak nafas. Dulu kan sempat kasus ISPA tinggi banget di Kalteng, itu sampai banyak yang meninggal. Nah, itu mereka cerita, kita jadi susah ngapa-ngapain, ini project berhenti juga gitu. Jadi mau ke kota juga kadang pandangan terhalang, jadi kayak banyak nggak enaknya gitu. Terus kita, siapa yang mau ke lapangan kayak gini Mbak, bahaya, capek, nyawa lagi kan namanya. Udah gitu extra work gitu istilahnya ya buat mereka juga. Mereka mikir, siapa juga Mbak yang mau kayak gini gitu, meskipun mungkin ada bayaran ekstra gitu kan ya, tapi kan kayak mendingan nggak ada, katanya kayak gitu. Nah, di situ gue mikir kayak gue biasanya main dengan riset gue sendiri nih istilahnya ya, kayak gue jarang dulu interaksi sama masyarakat. Jadi gue mikir, aduh gue pengen ngelakuin lebih nih. Akhirnya waktu itu gue memutuskan cabut dari kerjaan. Cabut dari kerjaan tuh gue mau belajar tentang restorasi dan belajar tentang gimana sama community waktu itu. Dan gue cabut, terus gue dapat posisi volunteer di restorasi mangrove. Nah, di situ gue mulai belajar restorasi ekosistem. Nah, di situ belajar di restorasi mangrove sama masyarakat. Habis itu di 2021 akhirnya ngobrol tuh sama teman-teman gue yang dulu sempat di Kalimantan juga. Kayak mau udah kita ini yuk dengan expertise masing-masing bikin lembaga yang fokusnya ke gambut aja, karena memang ibaratnya kami juga ketemunya di gambut. Terus kita lihat permasalahannya masih banyak, area yang belum tersentuh restorasi itu masih banyak gitu kan. Jadi kayak kita fokusnya ke gambut. Terus akhirnya kalau cuma kelompok takutnya sulit nih nanti ke depannya. Jadi mendingan kita legalitasnya langsung aja di yayasan atau LSM. Nah, itu akhirnya mulai 2021 kita mulai bikin LSM. Terus setiap tahun kita dapat donor ngadakan kegiatan baik dengan community maupun dengan pemuda-pemuda di situ. Gila. Sampai sekarang. Gila, dari niat cuma pengen jalan-jalan doang ya. Iya, dari jalan-jalan. Pengen menyelamatkan. Harus mikir nih sekarang. Iya. Gila. Seru banget sih. Nah, gue ada beberapa pertanyaan sih. Ini gue ada beberapa list pertanyaan lagi yang mungkin ini bisa ngebantu student-student ya. Karena gue ngeliat lo nih sebenarnya cukup keren. Karena tadi lo sempat bilang gini, banyak orang-orang yang pengen di wildlife conservation, tapi mereka karena kebutuhan hidup, mereka jadi cabut. Nah, yang gue pengen tanyakan adalah, karena pasti nanti orang akan bilang gini, kan kayak beruntung berarti dia bisa gitu kan, ya kan? Nah, maksud gue, kira-kira apa sih yang membedakan lo dengan teman-teman lo, yang pada akhirnya lo bisa stay di sini gitu, tapi teman-teman tuh nggak bisa stay, mereka harus ibaratnya survive the reality gitu. Satu sih mungkin gue konsisten untuk nge-approach kayak setiap kerjaan itu, gue konsisten untuk gue maunya di sini nih, gue maunya di sini, tapi gue juga mengusahakan gitu loh. Kayak gue kadang-kadang ikut course atau kadang gue networking juga, misalnya banyak ada simposium gitu misalnya tentang wildlife, itu gue juga pendekatan ke sana datang, terus gue pendekatan juga sama orang-orang di situ, ngobrol minimal, terus gue cari tahu misalnya ada lowongan atau apa gitu kalau pas gue lagi nggak ada gawean gitu misalnya. Terus improve skill lagi-lagi ya, bahwa gue
online course, terus gue juga melihat misalnya di sini nih ada kebutuhannya, misalnya lagi survei orang hutan lagi banyak dibutuhkan gitu. Gue juga belajar, gue baca paper juga biar update terus gue harus update berita-berita konservasi juga ya. Jadi karena nanti kadang di interview tuh juga ditanya gitu kan. Tapi banyak ngobrol sama expert juga yang sudah bekerja di dunia konservasi ini, itu sangat membantu karena meskipun kayak gue belum ngalamin, tapi kan beliau nih senior-seniornya sudah ngalamin nih. Nah itu bisa jadi insight buat kita sendiri, baik saat interview maupun nanti ke depannya nih dalam karir gitu. Kita bisa, ternyata ini ada pilihan ini, ternyata ada opsi ini gitu. Kayak gitu sih, karena gue lebih banyak ke ngotot ya. Iya, proaktif kali ya. Iya, proaktif, dan gue cukup ngotot bahwa gue pokoknya gue pengen di bidang konservasi, tapi itu terserah nih mau ke hewan, ke sustainability atau ke yang lain-lain, tapi gue maunya tetap itu konsisten di nature conservation gitu. Jadi yang punya adalah lo konsisten, proaktif, network, dan lo harus jalan terus, itu yang bikin beda. Iya. Jadi teman-teman lo mungkin sudah terlambat ketika mereka udah keburu duluan, misalkan baru nyari atau gitu-gitu ya. Ada ya, karena di konservasi juga tantangannya lumayan banyak ya, kayak mungkin gue juga kan belum berkeluarga gitu ya. Jadi kadang keluarga gue, salah satunya nih, keluarga gue tuh cukup open kalau gue mau merantau kemana. Nah banyak teman-teman gue yang maupun laki-laki atau perempuan itu tuh banyak keluarganya tuh tidak membebaskan mereka untuk keluar, padahal banyak banget istilah proyek konservasi tuh banyaknya di luar Jawa. Gue nggak pernah ada kerjaan di Jawa sih. Jarang. Nah itu banyak yang nggak dikasih itu, jadi mereka agak ragu. Satu ada yang nggak boleh keluarganya, satu ada yang ragu untuk jauh gitu loh. I see. Nah tapi gue kan kayak nekat aja lah, jadi gue berani jauh, gue berani ke pelosok, gue berani lah, gue berani. Jadi itu mungkin itu juga salah satunya ya. Lu juga blessing lah dari keluarga lu kan dikasih ya sih, lumayan sih. Nah itu kan sebenarnya gini, berarti kan lu udah berani ngoyo, berani maju terus dan proaktif karena lu tuh udah tahu lu ambil di situ gitu kan. Nah gue tuh percaya dengan yang namanya adalah choose your stress. Jadi dalam artian everything itu pasti ada stresnya. Nggak mungkin nggak ada. Even lu cuma mau kerjaan, lu cuma tidur di rumah, itu pasti ada stresnya. Nah, boleh nggak sih lu breakdown proses atau thought prosesnya ketika lu buat keputusan untuk gue akan stay di sini, gue akan di lane ini, dan gue akan selesaikan ini gitu. Lebih ke ini ya, mungkin kayak kenapa gue milih banyak jauh-jauh, terus tantangannya di hutan kan lumayan tinggi ya. Stresnya juga, level stresnya lumayan tinggi sih. Kalau stres yang pertama sih jauh dari keluarga ya. Pasti. Karena mungkin gue juga tulang punggung keluarga gitu. Tapi satu sisi gue tidak ada pilihan lain untuk selain melakukan merantau ini, maksudnya mengejar yang jauh ini, karena gue juga tulang punggung. Jadi gue harus. Jadi gue, tapi jauh dari keluarga itu juga tantangan. Gue anak tunggal juga tuh udah stres lain gitu. Nah udah gitu mungkin stres level yang buat stres lain ya mungkin biar a bit realistik ya, bahwa itu nggak semuanya menyenangkan kali ya. Misalnya tetap ada choose your stress ya. Ini one of the stress that you will get with this career. Terus kalau ke hutan itu kadang kalau harus ke remote area itu nggak ada sinyal, transportasi terbatas, terus lu camping di in the middle of nowhere, mandinya benar-benar di sungai, cowok semua, gue cewek sendiri. Gila. Itu juga salah satu yang harus di ini juga mungkin orang juga pertimbangan. Mungkin nggak semua, tapi majority dari apa yang gue lakuin, gue rata-rata cewek sendiri. Nah itu stres kayak gitu juga. Terus jauh pulang kan tiket mahal ya, itu juga salah satunya. Nah kalau kalau pas itu sih gue lebih ke mikirin bagaimana supaya gue menanggulangi stres tersebut. Gue lebih ke gue pikir bahwa ini sesuatu yang gue pilih. Ini pilihan lu jalanin gitu. Kecuali ada orang maksa, lu ini kan nggak pernah ada yang maksa gitu. Jadi lu harus jalanin gitu. Terus yang kedua, gue kan suka gitu ya. Kadang misalnya lu dapet kerjaan yang lu nggak suka gitu, terus stresnya banyak kan, lu makin stres. Tapi karena lu udah suka di situ, momen sebaiknya juga banyak. Jadi gue lebih mensyukuri momen sebaiknya. Contohnya, gue jadi bisa ke area-area remote yang mungkin tidak semua orang boleh masuk area itu. Gue bisa lihat hewan di alam liar, orang hutan gitu. Orang mungkin harus bayar gitu untuk tur kayak gitu. Gue menikmati itu. Gue bersyukur gitu dengan adanya itu. Tapi kadang kalau lagi week sekali gitu, gue mengalokasikan ada satu hari gue nangis tuh, misalnya habis 1 bulan kerja nih dalam, gue ada satu kali gue harus menyendiri karena
overwhelmed kan ya, banyak orang di lapangan tuh kan banyak banget timnya rata-rata. Terus kita harus bisa beradaptasi lah. Tapi kadang gue pasti menyendiri, terus either gue berendam di sungai supaya tenang karena menenangkan sekali, atau gue kayak nangis sendiri aja, terus habis itu selesai berapa menit udah gitu gue udah balik lagi dengan biasa aja gitu. I see. Jadi berarti memang karena lu milih ini karena lu dari awal juga udah emang suka dan lu merasa kayak ini yang lu pilih. Jadi memang proses lu adalah oke, selama ini adalah pilihan gue dan gue suka ini dan lu akan jalanin gitu. Oke, keren banget. Oke, Eka, pertanyaan terakhir sebelum kita ini ya. Pertanyaan terakhir gue adalah, kalau lu kan udah tahu nih lu ngapain sekarang, lu udah punya NGO sendiri sekarang, udah melihat segala hal sendiri kan semuanya. Nah, gue pengen tahu kalau lu bisa memutar waktu dan lu mau bisa kuliah lagi, kira-kira jurusan apa yang akan lu ambil? Kalau misalnya terkait ini sebenarnya lebih spesifik lagi. Kalau misalnya belajarnya memang tentang hewan atau taksonomi, itu memang akan biologi adalah pilihan yang paling pas gitu kalau memang fokusnya ke situ. Tapi kalau misalnya fokusnya adalah ke ekosistemnya atau ke hutan, itu memang lebih cocok di Fakultas Kehutanan. Jadi itu tuh sebenarnya banyak plus minusnya tuh di kehutanan dan biologi. Nah, untuk muter kembali gue sepertinya akan tetap cocok di biologi karena itu ngasih gue banyak base lain yang mungkin jadi daya jual sendiri ya, daripada mungkin misalnya di jurusan kehutanan misalnya kan. Tapi tentu saja karena gue masih pengen eksplor yang banyak, sekarang gue S2-nya ngambilnya Forest and Nature Conservation, jadi lebih banyak ke kehutanan. Jadi nanti ada animal science-nya juga, tapi juga ada forestry, karena lebih ke banyak policy gitu-gitu juga kita butuhkan ya ternyata sekarang ini. Jadi kalau balik lagi, gue akan tetap ambil biologi. Tapi dengan spesifikasi bahwa gue bakal ngambil lebih banyak mata kuliah pilihan yang akan menunjang karir gue yang sekarang daripada yang kemarin gue ambil. Lebih banyak praktik, misalnya ekologi sih. Ekologi kan ada ekologi laut, ekologi lanjut, ekologi biologi konservasi itu. Kalau gue bisa balik lagi, gue bakal ngambil itu. Lebih fokus dan lebih di-explore. Gila, keren banget. Eka Cahyani, co-foundernya Hirai, Himba Raya Indonesia. Eka, thank you banget ya. Iya, makasih. Thank you.